Muslimin sidang Jumat yang berbahagia, akibat dari makanan yang zatnya yang haram, juga caranya yang mendapatkan yang haram, itu ada 10 akibat atau dampak negatifnya. Yang pertama, terjadi buruknya spiritual, malas beribadah. Itu namanya buruknya, jeleknya spiritualnya. Malas orang beribadah kalau makanan haram itu masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua, fisiknya dan mentalnya. Jadi juga berpengaruh kepada fisiknya. Fisiknya tidak bagus. Lama-kelamaan ada penyakit tersendiri, penyakit fisik akibat memakan yang haram. Yang ketiga, doanya ditolak oleh Allah karena bersih pakaiannya tapi tak bersih makanannya, maka ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hatinya menjadi keras. Ini biasanya tidak mau dinasihati, keras, membangkang terus menerus akibat ada makanan haram yang mengalir di dalam darahnya. Yang kelima, ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Jadi ibadah jalan terus, maksiat jalan terus, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, hilangnya keberkahan hidup. Tapi yang kami makan katanya hanya sedikit, bukan banyak, bukan semuanya yang haram, hanya sedikit saja yang haram. Walaupun sedikit, hilangnya keberkahan di dalam hidup akibat ada sedikit yang haram mengalir ke dalam tubuh kita. Yang ketujuh, ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ancamannya adalah api neraka. Di akhirat kelak akan dijalari oleh api neraka di dalam tubuh kita, mencari butir-butir darah yang mana yang terbuat dari hasil atau zat yang haram. Yang kedelapan, makanan haram itu yang akan memicu perilaku maksiat. Senang dia dengan berbuat maksiat atau bangga dia berbuat maksiat. Dalam hadis dinyatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun la tutaqul ma'isata fihim illa bil maksiat. Akan datang suatu masa nanti kepada umat manusia di mana perilakunya itu bangga dengan perbuatan maksiat. Kenapa bisa dia bangga dengan perbuatan maksiat? Karena di dalam tubuhnya mengalir sebahagian dari darah dapat dari hasil perbuatan haram. Misalnya hasil judi online, judi sabung ayam, dari perbuatan-perbuatan maksiat lainnya termasuk riba, menipu, mengicu, dan berbagai-bagai lagi penipuan. Al-Quran mengatakan, wailul lil mutaffifin, celaka besar bagi orang yang menipu. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Bagaimana menipunya? Kalau dia minta ditimbangkan kepada orang apa yang akan dia beli, apa katanya? Tepat-tepatlah dalam menimbang, akur-akurlah dalam mengukur. Tapi berikutnya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila dia menimbang mengukur sendiri, dia kurang-kurangi. Inilah pangkal dari malapetaka itu menurut ayat Al-Quranul Karim, surat Al-Mutaffifin. Jangan melakukan penipuan. Yang kesembilan,
adalah rusaknya akhlak, budi pekertinya, akhlaknya, tingkah lakunya rusak akibat ada butir-butir darah yang haram di dalam tubuhnya. Yang ke-10 adalah berpotensi untuk sakit fisik. Jadi yang haram itu merangsang untuk sakit fisik, seperti terjadi di Thailand baru-baru ini. Orang dapat sakit fisik yang sama, rupanya dia makan di restoran yang sama. Dari mana? Dari daging babi. Terjadilah pemusnahan besar-besaran babi di Thailand, di suatu tempat, karena menurut penelitian para dokter itu berasal dari makanan babi yang kena penyakit. Nauzubillahi min dzalik. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, dalam hadis riwayat At-Tabrani menyatakan, kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap butir darah di dalam daging kita itu tumbuh dari hal yang haram, maka nerakalah yang paling pertama menyentuhnya, akan dikejar oleh api neraka. Kemudian